Assalamualaikum. Salam jumpa, salam persahabatan, para sahabat Kahor dimanapun kalian berada. Di malam yang sunyi ini, Bang Fawa akan menceritakan kisah yang sangat seram tentang sebuah jalan lintas Kalimantan. Sebuah urat nadi asbal yang membelah rimba raya, tempat gemuruh truk-truk dan heningnya hutan bertemu. Jauh dari kerlip lampu kota, jalanan ini diapit oleh vegetasi yang menjulang, seakan dinding hijau raksasa yang menyimpan ribuan rahasia. Di peta terpencil, kira-kira sekitar 35 km dari ibu kota kabupaten, berdirilah sebuah rumah kayu ulin bercat putih gading. Tampak mencolok namun sunyi. Rumah itu dibangun tergesa-gesa dalam sebulan lamanya. Terasa asing bagi sekitarnya. Pohon-pohon tua dan semak belukar yang tak terurus di sekelilingnya tampak seperti kerumunan saksi bisu mengamati pendatang baru dengan tatapan dingin. Malam pertama, sekitar pukul 2 dini hari, waktu yang sering disebut orang tua sebagai saat sunyi mencapai puncaknya. Udara terasa berat, bukan oleh panas, melainkan oleh kelembapan yang dingin dan bau tanah basah yang menyengat. Lampu neon di teras berkedip samar, seolah kesulitan menembus kegelapan pekat yang menggantung di luar jendela. Di dalam kamar, satu keluarga, Pak Soleh, Fitri dan kedua anak mereka terlelap. Namun, keheningan yang seharusnya damai, kini terasa seperti lapisan tipis yang siap terkoyak oleh bisikan tak kasat mata. Di luar sana, suara serangga hutan tiba-tiba terhenti, digantikan oleh suara gesekan dedaunan yang aneh, teratur dan mendekat. Sesuatu telah terbangun, dan kini ia tahu ada penghuni baru di rumah yang berdiri di atas tanah tua miliknya. Bagaimana lanjutan kisah ini, para sobat Kahor? Langsung saja kita simak ceritanya bersama-sama. Tidak mau ikut, tidak mau. Suara itu lirih, seperti bisikan yang keluar dari tenggorokan yang tercekat, namun cukup tajam membelah keheningan kamar. Zaidi, putra sulung Pak Soleh yang berumur 6 tahun, berdiri tegak di tengah ruangan. Matanya terpejam rapat, kelopak matanya bergetar. Tubuhnya kaku, namun langkah kakinya mulai bergerak perlahan, terseret. Jam dinding kayu menunjukkan pukul 2 dini hari. Ini adalah malam pertama keluarga Pak Soleh menempati rumah yang baru selesai dibangun dengan serba mendadak. Rumah ini memang dibangun karena desakan waktu. Selama 5 tahun, Pak Soleh mengontrak di sebuah perumahan yang lumayan dekat dengan tempatnya bertugas sebagai seorang pegawai negeri di ibu kota kabupaten. Setiap tahun, kenaikan uang sewa membuat kepala Pak Soleh pening. Setelah berembuk dengan sang istri yang bernama Fitri, mereka sepakat untuk membeli tanah. Fitri tidak suka tinggal di perumahan yang padat, beralasan lokasi di sana serba terbatas dan minim privasi. Ia merindukan keleluasaan. Sementara itu, Pak Soleh memang menyukai bercocok tanaman sayur dan mendambakan lingkungan alam yang asri.
Melalui rekomendasi seorang rekan kerjanya yang asli tanah Dayak, mereka akhirnya membeli sebidang tanah di pinggir jalan lintas Kalimantan, sekitar 35 km dari kantor. Selama 1 tahun, tanah itu terbengkalai. Mengambil pinjaman bank, Pak Soleh mendirikan rumah impian mereka. 2 hari menjelang masa kontrak habis, mereka pun pindah rumah. Meskipun bangunan dan isinya masih jauh dari kata rapi. Malam itu, karena tumpukan kardus dan perabotan yang berserakan di mana-mana, Pak Soleh memutuskan untuk tidur satu kamar bersama Fitri dan kedua anak mereka. Kasur diletakkan di lantai, dan disinilah Zaidi tiba-tiba terbangun. Tidak mau ikut, tidak mau. Gumamnya lagi. Suaranya kini lebih bernada merengek. Fitri yang memang tidur ringan merasakan getaran aneh dan membuka matanya. Ia melihat Zaidi berjalan dalam tidur. Kakinya mengarah ke pintu kamar. Pintu itu terkunci ganda. Digeser palangnya karena ini adalah malam pertama. Zaidi mencapai pintu. Tangannya terangkat, meraba kayu. Kemudian, dengan gerakan yang membuat Fitri terperanjat, Zaidi mulai mencoba memanjat dinding kamar, seolah ada daya tarik kuat yang akan membawanya keluar. Ayah, ada apa dengan Zaidi ya? Bisik Fitri dengan suara bergetar ketakutan, sambil bergidik melihat perilaku aneh putranya. Kenapa dia berjalan sambil berbicara itu? Pak Soleh terbangun dengan cepat, merasakan dinginnya bulu kuduk istrinya yang menempel di lengannya. Ia melihat Zaidi yang sedang berjuang memanjat. Tanpa membuang waktu, Pak Soleh bergegas menangkap Zaidi dan memeluknya erat-erat dari belakang sambil berusaha membangunkan. Nak, bangun nak. Ini ayah, Zaidi. Hei, buka matamu, kata Pak Soleh. Setelah beberapa kali guncangan lembut dan panggilan, Zaidi tersentak. Ia membuka mata, tampak linglung dan kebingungan. Tangisan adiknya yang masih balita kini mulai terdengar, terganggu oleh keributan. Fitri segera memeluk Zaidi yang masih terdiam kaku. Ada apa nak? Apakah ada yang mengajak Zaidi untuk pergi? Tanya Fitri. Suaranya lembut namun penuh kekhawatiran yang mendalam. Zaidi hanya diam. Matanya yang baru terbuka tampak kosong, menatap samar ke sudut kamar yang gelap. Ia tidak menangis, tidak menjerit, hanya terdiam, seperti baru saja kembali dari tempat yang jauh. Tatapannya persis seperti orang linglung, seolah-olah apa yang baru saja terjadi bukanlah hal besar baginya. Ia bahkan tidak bisa merespon pertanyaan ibunya. Pak Soleh dan Fitri bertukar pandang. Ketakutan itu nyata. Mereka berada di rumah baru, di lokasi yang terpencil, di tengah lingkungan yang asing. Fitri kemudian membaringkan Zaidi kembali di kasur, memeluknya erat. Zaidi segera tertidur lagi, kembali pulas, seolah tak ada yang terjadi. Kecepatan tidurnya kembali membuat pasangan suami istri itu makin merinding. Pak Soleh mencoba menenangkan Fitri yang masih gemetar. Mungkin dia hanya mengigau, Bu. Capek karena pindahan hari ini, bisik Pak Soleh. Namun ia sendiri tidak yakin dengan ucapannya. Fitri menggelengkan kepala. Bukan mengigau ya. Dia bilang tidak mau ikut. Dia ketakutan.
Seperti ada yang menariknya keluar rumah. Ia melirik ke arah pintu dan kemudian ke jendela. Jendela kamar itu tidak berteralis, hanya ditutup tirai tipis. Rasa-rasanya ada mata lain yang sedang mengintip dari balik rimbunnya pohon di luar sana. Pak Soleh bangkit, berjalan ke pintu. Ia memastikan palang pintu sudah terkunci kuat. Namun, saat tangannya menyentuh daun pintu, ia merasa kayu itu dingin sekali, lebih dingin dari suhu ruangan. Di antara celah bawah pintu, ia melihat sedikit debu halus. Debu itu seolah bergeser perlahan, bergerak naik ke permukaan pintu, seperti ada tarikan tak terlihat dari luar. Ia mengusapnya cepat. Ketika Pak Soleh kembali berbaring, ia tidak bisa tidur lagi. Ia memeluk Fitri dan Zaidi, merasakan detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya kelelahan. Namun, di benaknya, ia teringat sebuah cerita dari rekan kerjanya tentang penunggu jalan lintas, makhluk yang menyukai tanah sunyi dan sering menarik orang asing, terutama anak-anak, untuk dijadikan teman bermain di balik hutan belantara Kalimantan. Pak Soleh memejamkan mata, berdoa dalam hati. Ia berharap fajar segera datang, agar sinar matahari bisa mengusir hawa dingin dan kengerian yang menyelimuti rumah barunya. Ia tahu, mimpi buruk mereka baru saja dimulai. Dan ini hanyalah perkenalan dari entitas yang telah lama mendiami tanah yang kini ia sebut rumah. Pagi setelah insiden Zaidi berjalan dalam tidur, suasana di rumah Pak Soleh dan Fitri terasa berat. Namun, kesibukan menata barang dan desakan rutinitas kerja Pak Soleh harus mengenyahkan ketakutan sementara. Mereka sepakat untuk tidak membahasnya di depan Zaidi, berharap kejadian itu tidak terulang. Rumah baru mereka memang terletak persis di tepi jalan lintas Kalimantan, sebuah lokasi yang ironisnya sunyi, jauh dari hiruk-pikuk pusat kabupaten. Jarak ke tetangga terdekat, baik kiri maupun kanan, berkisar 300 hingga 500 meter. Itu pun dihalangi oleh semak belukar liar yang tumbuh subur, menyamarkan keberadaan rumah lain. Di belakang rumah, hanya ada kegelapan hijau pekat, hutan belantara Kalimantan. Rumah Pak Soleh berdiri di ketinggian, sedikit menanjak dari badan jalan, kontras dengan hiruk-pikuk ibu kota. Di sini, jangankan koneksi internet yang stabil, untuk sekadar menelpon pun sinyal sering hilang timbul. Konstruksi rumah ini unik dan mencerminkan sifat mendadak proyek ini. Meski sudah berlantai keramik dan di loteng semi permanen, dindingnya terbuat dari papan kayu ulin, hasil tebangan dari ladang yang sempat dibeli Pak Soleh. Karena ingin cepat pindah sebelum masa kontrak habis, kayu-kayu itu langsung dipaku tanpa proses pengeringan yang memadai. Kini beberapa minggu berdiri, bisa dikatakan sekitar 1 bulanan, saat kayu-kayu itu mengering dan menyusut, terjadi perenggangan yang alami. Hasilnya adalah rumah yang unik, rumah yang asri dan ramah lingkungan. Julukan yang coba diucapkan Fitri untuk menghibur diri, karena memiliki celah-celah
atau lubang-lubang di dinding yang membuat angin bebas masuk. Malam setelahnya, setelah insiden Zaidi, Pak Soleh dan Fitri berusaha tidur lebih nyenyak. Mereka memilih kamar yang lebih kecil di lantai bawah, dekat dapur yang sirkulasi udaranya lebih tertutup. Namun, sekitar pukul 1:30 dini hari, telinga Pak Soleh menangkap suara yang asing, lebih keras dari desau angin yang biasa lolos dari celah dinding. Bunyi hantaman keras diikuti suara gesekan besi di aspal yang memegahkan telinga dan erangan yang samar. Pak Soleh langsung terbangun. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan suara alam, melainkan suara kecelakaan. "Ya, suara apa itu, ya Allah?" bisik Fitri yang juga terbangun. Ia segera memegang lengan suaminya, menahan. Dengan rasa penasaran yang bercampur ngeri, Pak Soleh beranjak. "Biar ayah lihat sebentar, Bu. Suaranya di jalan," jawab Pak Soleh mencoba bersikap tenang. Ia menyambar senter dan berjalan menuju jendela depan. Fitri hanya bisa mengintip dari sela-sela dinding kayu di ruang tengah. Tubuhnya gemetar. Cahaya senter Pak Soleh menembus kegelapan dan memantul ke arah gerbang rumah. "Astagfirullah," desah Pak Soleh. Suaranya tercekat. Ia melihat pemandangan yang mengerikan di tepi jalanan aspal. Seorang pengendara sepeda motor tergeletak tak berdaya. Tubuhnya berlumuran darah pekat yang membasahi aspal. Kendaraannya, sebuah motor bebek yang ringsek, terpental jauh. Serpihannya berserakan di sepanjang jalan. Jalan lintas yang biasanya lengang di jam segini tampak mengerikan dengan pemandangan itu. Beberapa kendaraan besar yang kebetulan lewat, seperti truk dan fuso, melaju perlahan. Satu persatu melewatinya tanpa berhenti, seolah pemandangan ini adalah hal yang biasa. Pak Soleh segera memakai celana panjang dan bergegas keluar. "Ayah harus lihat, Bu," katanya pada istrinya, yang hanya bisa menutup mulutnya dengan tangan. Tercekam, ia berlari menuruni jalan setapak menuju gerbang. Senter menyorot ke arah korban. Ia mendekat dan dengan hati-hati memeriksa kondisi korban. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," gumam Pak Soleh. Korban sudah tak bernyawa. Darah segar terus mengalir dari kepalanya. Kecelakaan lalu lintas di depan gerbang rumah Pak Soleh ternyata bukan hal yang aneh. Itu adalah pemandangan yang hampir terjadi tiap minggu, terutama pada malam minggu atau saat hari hujan. Korban-korbannya seringkali adalah pendatang atau pengendara dari daerah yang jauh yang tidak mengenali kondisi jalan. Semua itu karena ada satu biang keladi. Tepat di depan gerbang menuju rumah Pak Soleh, berjarak sekitar 30 meter dari teras, terdapat lubang mengangan lebar di tepi jalan. Jalan di lokasi itu lurus dan menurun. Kondisi yang tanpa sadar memicu pengendara untuk menambah kecepatan. Tapi siapa sangka, di ujung kelurusan itu ada lubang maut yang selalu memakan korban. "Ini korban ketiga yang meninggal di tempat sejak kita pindah ke sini, Bu," ujar Pak Soleh kepada Fitri saat ia kembali masuk dengan wajah pucat. "Ya Allah, 3 orang loh ya dalam sebulan?" tanya Fitri tak percaya. "Ya, 2 orang sebelumnya kan, satu meninggal di rumah sakit karena jantungan setelah terhempas lubang saat subuh. Terus yang kedua malam hari jam 8 malam. Ingat gak yang anak kecil itu, Bu?"
Pak Soleh menelan ludah. Suaranya serak. Ia teringat kembali kejadian mengerikan beberapa minggu yang lalu. Ayahnya itu berusaha mendahului mobil Fuso karena tidak melihat lubang di kegelapan. Kendaraan mereka langsung terjatuh. Malang, sang putra yang berumur 9 tahun itu terlempar ke roda mobil Fuso yang baru saja didahului. Tergilas, langsung meninggal di tempat dengan kondisi yang tidak bisa saya ceritakan, Bu. Isi kepalanya tercecer di jalanan, kata Pak Soleh. Fitri menangis pelan, menutup wajahnya. Aku tak sanggup ya. Darah itu, kecelakaan itu, semua terjadi di depan rumah kita. Tanah ini seperti haus ya. Bukan hanya Zaidi yang diseret, tapi nyawa orang-orang di jalanan pun seperti ditarik paksa ke sini, kata Fitri. Pak Soleh memeluk istrinya erat-erat, mencoba meredam ketakutan mereka. Kita harus hubungi polisi, Bu. Kita harus lapor. Besok pagi kita harus urus penutupan lubang itu, kata Pak Soleh. Memang Pak RT, Pak Kades atau warga setempat tidak tahu ya? Kenapa lubang itu tidak pernah diperbaiki? Tanya Fitri. Pak Soleh menggelengkan kepala. Matanya menerawang. Menurut tetangga yang sempat ayah temui saat membeli air galon, lubang itu sudah ada sejak lama. Sudah diperbaiki. Tapi anehnya, ya selalu rusak lagi, persis di tempat yang sama. Katanya jalan ini menolak untuk dihaluskan. Tiba-tiba dari kamar Zaidi dan adiknya terdengar suara gesekan. Zaidi kembali berbicara dalam tidurnya. Tapi kali ini kalimatnya berbeda. Jangan tarik. Bau amis kamu, bau amis, gumam Zaidi. Pak Soleh dan Fitri terdiam, saling pandang dengan ngeri yang memuncak. Bau amis darah yang baru saja mereka lihat di luar, kini seolah-olah sudah meresap masuk ke dalam mimpi putranya melalui celah-celah dinding kayu. Rumah yang mereka bangun dengan susah payah kini terasa seperti perangkap, berbatasan langsung dengan tragedi dan entitas gaib yang halus. Kisah tragedi di depan gerbang tak terhindarkan bagi keluarga Pak Soleh. Naluri kemanusiaan Pak Soleh, suami Fitri, tak pernah bisa dibendung. Meskipun terkadang ia sendiri merasa syok melihat darah dan korban. Ayah, cukup. Jangan keluar lagi. Panggil saja polisi atau siapapun, pinta Fitri suatu malam. Suaranya bergetar setelah bunyi hantaman lain terdengar di jalan. Aku tak bisa, Bu, jawab Pak Soleh sambil mengenakan jaketnya. Jalan ini terpencil. Kalau kita menunggu bantuan datang dari kota, korban bisa kehabisan darah. Kalau kita yang bisa selamatkan, kita harus selamatkan, kata Pak Soleh. Memang jalan lintas itu sangat sunyi dan jauh dari keramaian. Pak Soleh sudah berkali-kali menjadi penyelamat pertama. Ada korban yang ia balikan dan ternyata masih bernapas. Dengan sigap, Pak Soleh menyetop kendaraan yang lewat untuk mengantar korban ke rumah sakit. Beruntung, rumah sakit hanya berjarak 10 km di jalan lintas yang sama, sehingga sopir yang ia setop tidak keberatan membawa korban. Barang-barang korban pun ia amankan di rumah. Pak Soleh pernah menemui salah satu korban di rumah sakit. Korban itu selamat, meskipun mengalami patah tangan dan kaki. Setelah memberikan identitas dan membantu menelpon keluarga korban, Pak Soleh pun kembali ke rumah. Beberapa minggu kemudian, setelah pulih, korban dan keluarganya datang ke rumah Pak Soleh untuk mengambil barang-barang dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Kalau Bapak tidak cepat-cepat menolong,
Entah apa nasib saya. Saya dari jauh, Pak. Benar-benar tidak tahu ada lubang sebesar itu di tikungan jalan datar, ujar korban sambil menjabat tangan Pak Soleh dengan erat. Mata mereka penuh syukur. Oh, sama-sama, Pak. Itu sudah kewajiban kita sebagai manusia. Tapi tolong ya, sampaikan kepada pengendara lain untuk lebih berhati-hati di sini, balas Pak Soleh. Ia merasa lega, meski ketakutannya belum hilang. Setelah kejadian demi kejadian, Pak Soleh bertekad menutup lubang di depan gerbang. Ia sudah mencoba berkali-kali dengan berbagai cara menyiasati. Aku sudah pasang tanda, Bu. Lihat saja, kata Pak Soleh suatu pagi, menunjuk ke arah jalan. Ia telah meletakkan tumpukan daun kering, ban mobil bekas, dan bahkan pot bunga besar berisi pohon kelapa milik Fitri sebagai pertanda. Namun, semua usahanya sia-sia. Hanya dalam hitungan jam, semua penanda itu berterbangan dan hancur dihantam kendaraan-kendaraan besar yang melaju kencang. Lubang itu kembali menganga, seolah tak tersentuh. Pak Soleh mencoba melaporkannya kepada temannya yang bertugas di kabupaten. Itu urusan proyek jalan tingkat provinsi, Soleh, kata temannya lewat sambungan telepon yang putus-putus. Kami di kabupaten tidak punya wewenang perbaikan di jalan lintas utama. Anggarannya langsung dari pusat. Jadi pusing juga kalau harus mencari kenalan di provinsi, kata temannya Pak Soleh. Yang paling mengerikan adalah ketika hari hujan. Lubang itu akan tertutup aliran air yang sangat deras karena luapan air selokan. Air tampak seperti genangan datar. Saat itulah kecelakaan yang paling mengerikan sering terjadi karena pengendara mengira jalanan mulus. Lubang itu seolah-olah sengaja bersembunyi di balik tirai air. Kondisi jalan yang parah ini secara tidak langsung juga mempengaruhi stabilitas rumah Pak Soleh. Getaran hebat dari truk-truk besar dan mobil yang terhempas lubang, ditambah tanah yang labil, membuat rumah itu menjadi tidak stabil. Terdapat retakan-retakan besar di lantai keramik dan dinding kayu. Patahan-patahan muncul di tempat-tempat tertentu, membuat rumah itu semakin hari semakin parah. Bahkan retakannya sangat parah, hingga 2 septic tank di area belakang yang seharusnya tertanam keluar dari pondasi rumah, seolah didorong oleh sesuatu dari dalam tanah. Karena kondisi itu, Fitri menjadi tidak berani sendirian di rumah, baik siang apalagi malam hari. Retakan dan suara-suara aneh membuat ia selalu diliputi rasa takut. Pernah suatu hari libur, Pak Soleh terlambat pulang. Fitri bersama anak-anaknya menunggu di rumah dengan perasaan takut yang mencekik. Saat sore hari menjelang maghrib, mereka bermain-main di halaman. Sayup-sayup azan maghrib berkumandang dari jauh. Fitri segera mengajak anak-anaknya untuk masuk, bersiap melaksanakan salat. Ketika akan memasuki rumah, Fitri melihat sesuatu yang membuat darahnya surut. Seekor ular berwarna hitam kecoklatan sebesar lengan orang dewasa meliuk-liuk menuju teras rumahnya. Karena ketakutan yang luar biasa, Fitri membatalkan niatnya untuk masuk. Ia memegang erat kedua anaknya sambil memperhatikan gerakan ular itu. Apa yang terjadi? Ular besar itu tidak masuk melalui pintu atau jendela. Ia meliuk, merayap, menuju rumah yang retak persis di bagian tengahnya. Di sana ada lubang besar di lantai yang mengarah ke bawah tanah dan celah dinding yang menganga. Ular itu dengan mudah masuk ke dalam lubang tersebut dan menghilang ke dalam kegelapan di bawah pondasi rumah.
Fitri terpaku berdiri, tidak sanggup bergerak. Ya Allah, apa yang ada di bawah rumah kami? Bisiknya pada dirinya sendiri. Air mata mulai mengalir. Karena hari sudah gelap. Dengan penuh ketakutan, Fitri akhirnya memberanikan diri kembali memasuki rumah. Ia memeluk erat anak-anaknya dan segera mengambil air wudhu. Ia melaksanakan sholat maghrib, mengajak anak-anaknya, Zaidi dan adiknya untuk ikut di belakangnya. Meskipun mereka masih kecil dan belum mengerti. Setelah sholat, Fitri membaca Al-Quran dan menghidupkan lantunan murotal MP3 dari ponselnya dengan volume keras. Semoga kalau yang kulihat adalah iblis, ia tidak akan mengganggu keluarga kami. Doa Fitri dalam hati, memeluk Zaidi yang tampak lebih tenang mendengarkan ayat-ayat suci itu. Malam itu, pukul 2 dini hari, waktu yang selalu mencekam, Fitri bangun. Ia melaksanakan sholat tahajud di ruang tengah, ditemani cahaya lampu tidur yang redup. Selesai sholat, ia duduk bersimpuh di sajadah, berdoa lama. Perasaan aneh mendorongnya untuk melakukan kebiasaan yang mulai ia lakukan sejak pindah ke rumah ini. Mengintip keluar melalui celah atau lubang di dinding kayu. Ia bergerak perlahan, mendekati celah dinding dekat jendela. Ia mendekatkan mata kanannya ke celah sempit di antara dua papan yang menyusut itu, mencoba mengamati suasana di luar yang gelap pekat. Angin dingin mendadak menerpa matanya. Bukan angin sejuk biasa, tapi angin yang berbau tanah dan amis darah. Dan di antara kegelapan hutan yang nyaris tak terlihat, Fitri melihat cahaya merah samar di kejauhan. Cahaya itu bergerak perlahan, seolah ada yang membawa obor atau lampu minyak. Ia menahan napas. Kemudian ia mendengar suara. Bukan suara motor, bukan suara truk. Itu suara seperti orang sedang menyeret sesuatu yang berat di semak-semak belakang rumah, mendekat ke arah celah dinding itu. Heningnya malam di jalan lintas Kalimantan seringkali dihiasi oleh suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Di belakang rumah Pak Soleh berdiri sebatang pohon karet yang batangnya sudah besar, tempat bertenggernya burung hantu selama beberapa hari terakhir. Di salah satu pokok batangnya terdapat tumbuhan paku yang berkembang subur, seolah menjadi singgasana nyaman bagi si penunggu malam. Suara burung hantu itu berbunyi teratur, diselingi jeda, dan kemudian berbunyi lagi, menyatu dengan dinginnya malam. Setiap kali Fitri mendengar suara itu, ia merasa seolah-olah burung itu adalah alarm yang menandakan kedatangan sesuatu. Saat Fitri mengintip melalui celah dinding setelah salat tahajud, ia melihat sosok. Itu adalah sosok hitam yang bergerak perlahan menuju arah rumahnya. Sosok itu tampak tinggi dan besar, tetapi tidak memiliki bentuk yang jelas, seolah hanya bayangan pekat yang bergerak sendiri. Ketakutan Fitri mencapai puncaknya. Ia menutup matanya rapat-rapat, dan di dalam hati ia mulai membacakan ayat kursi secara berulang-ulang, menahan napasnya. Perlahan-lahan, bayangan hitam itu tampak goyah, seolah dihantam energi tak terlihat. Ia menjauh, bergerak mundur ke arah semak-semak,
dan menghilang di telan kegelapan pekat di balik pohon karet. Fitri terduduk lemas, menyadari bahwa ia baru saja berhadapan langsung dengan entitas yang mengusik rumahnya. Seiring berjalannya waktu, kondisi rumah Pak Soleh semakin parah. Sudah hampir 1 tahun mereka tinggal di sana, dan retakan di lantai dan dinding semakin besar. Rumah itu terasa seperti kapal yang perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanah. Hingga suatu malam, di tengah tidur pulasnya, Zaidi tiba-tiba menjerit. "Tidak! Tidak mau!" teriak Zaidi sekuat-kuatnya. Suaranya parau dan penuh ketakutan. Pak Soleh dan Fitri bergegas menuju kamar anak-anak mereka. Mereka panik, segera mengerubungi Zaidi dan bersama-sama membacakan ayat suci Al-Quran atau ayat kursi dan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Namun Zaidi tetap berteriak-teriak histeris, meronta, seolah tidak mengenali kedua orang tuanya yang sedang memeluknya. Ia menepis tangan Pak Soleh. Matanya terpejam, namun wajahnya penuh kengerian. Setelah 5 menit yang terasa seperti keabadian, Zaidi benar-benar tenang dan membuka mata. Ia kembali linglung. "Nak, ada apa? Kenapa menjerit?" tanya Fitri. Suaranya masih bergetar. Zaidi menyandarkan kepalanya di dada ibunya. Ia bercerita dengan suara pelan. "Tadi ada 3 teman, Ma. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Wajah mereka pucat sekali. Mereka mengajak Zaidi main. Katanya berenang ke sungai yang jauh di dalam hutan. Zaidi tidak mau. Zaidi tidak bisa berenang," cerita Zaidi. "Lalu?" desak Pak Soleh. "Saat Zaidi bilang tidak mau, tiba-tiba wajah mereka berubah," kata Zaidi. Matanya membesar ketakutan. "Gigi mereka panjang, matanya merah. Mereka memaksa Zaidi ikut. Mereka bilang, teman-teman kami di dalam sana sudah menunggu Zaidi. Katanya begitu," kata Zaidi. Saat itu, si bungsu yang berumur 4 tahun dan tadinya hanya diam, tiba-tiba menunjuk ke arah jendela kamar. "Mama, kucing hitam yang mengganggu abang itu sudah pergi. Larinya sangat cepat," kata si bungsu polos. "Dia lari lewat jendela." Fitri dan Pak Soleh langsung menoleh ke arah jendela. Tidak ada kucing di sekitarnya. Mereka hanya melihat bayangan pohon yang bergoyang. Tapi Zaidi melihat 3 teman pucat dan si bungsu melihat kucing hitam yang mengganggu Zaidi. Semua merujuk pada entitas yang sama. Malam itu, mereka kembali tidur satu kamar, saling berhimpitan hingga fajar menyingsing. Keesokan harinya, Pak Soleh memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia mendatangi tetangga terdekat, rumah yang berjarak sekitar 200 meter, dan menceritakan kejadian aneh yang terus menimpa keluarganya. Tetangga itu seorang pria tua asli setempat, mendengarkan cerita Pak Soleh dengan wajah serius. Setelah Pak Soleh selesai, tetangga itu menghela napas panjang. Begini Pak Soleh, tanah tempat Bapak mendirikan rumah itu memang sudah terkenal lama. Tanah itu dingin dan darahnya banyak," ujar tetangga itu pelan. Maksud Bapak?" tanya Pak Soleh. Jantungnya berdebar. Dulu sekali, lokasi tempat rumah Bapak berdiri sekarang ini
adalah lokasi pertempuran yang kejam melawan penjajah Belanda. Jelas tetangga itu. Beberapa kali jatuh korban di sana. Bahkan pernah suatu ketika satu peleton pejuang kita dihabisi oleh Belanda. Yang selamat hanya satu orang. Itu pun menggunakan taktik licik. Taktik apa ya, Pak? Ia melumurkan darah segar teman-temannya yang sudah meninggal ke seluruh tubuhnya dan pura-pura mati. Saat Belanda pergi, hanya dia sendiri yang masih hidup. Ia bersaksi, tanah itu merah oleh darah dan tangisan. Cerita itu bagaikan puzzle yang melengkapi kengerian yang mereka alami. Ada banyak keanehan di lokasi itu, karena memang sudah banyak nyawa yang hilang, baik dalam pertempuran maupun kecelakaan di lubang maut. Semenjak itu, Fitri merasa semakin tertekan. Ketika Pak Soleh dan anak-anak sudah tidur, Fitri tidak berani beraktivitas. Ia selalu merasa ada yang mengawasi dari sudut-sudut rumah. Ia sering terkejut, seolah-olah ada kehadiran yang mendadak muncul di dekatnya. Pernah juga saat bulan purnama, Fitri sedang menyusui si bungsu. Tiba-tiba ia mendengar ketukan pintu. Seorang wanita berdiri di luar, wajahnya samar, memohon minta tolong. Di tangannya, wanita itu seperti sedang menggendong bayi yang terbungkus kain lusuh. Saat Fitri secara spontan membacakan ayat kursi dengan keras, wanita itu terkesiap. Ia segera berbalik dan pergi, menghilang di kejauhan, bersamaan dengan gonggongan anjing-anjing liar yang memecah kesunyian. Bahkan anak-anak mereka sering melihat bayangan. "Mama, ada bayangan hitam besar, besar Ma!" teriak mereka sebelum bayangan itu menghilang. Modal Pak Soleh dan keluarga untuk bertahan di rumah hantu yang mereka idam-idamkan ini hanya satu. Mereka merasa nyaman, karena itu adalah rumah sendiri. Mereka menguatkan diri dengan meningkatkan ibadah, berzikir, dan selalu menghidupkan murotal atau pembacaan Al-Quran melalui speaker sepanjang malam, dengan harapan gangguan yang datang dari tanah berdarah dan jalan maut itu akan berakhir. Mereka tahu mereka tidak bisa lari dari rumah ini, setidaknya belum. Demikian cerita ini. Bagaimana para sobat? Kalau Anda tertarik mempunyai cerita-cerita yang bisa disampaikan oleh Bang Fawa, tulis di kolom komentar, nanti akan Bang Fawa tanggapi. Demikian dulu cerita ini. Salam dari Bang Fawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.